datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan teman saya, sahabat lama saya. Saya sudah hampir 4-5 tahun gak ketemu sama beliau. Beliau berkenan mengisi acara di podcast saya. Beliau saya kenal ahli dalam penanganan kasus-kasus pidana. Ya, cukup piawai lah ya. Jadi kalau di sesi-sesi sebelumnya bahwasanya kita berharap kepada penegak hukum di luar sana untuk menghindari ultimum remedium dalam penegakan hukum agar diutamakan perdamaian. Tapi bro saya ini rajanya main-main ultimum remedium. Ahli pidana beliau. Ya, jadi kalau mendengar nama beliau orang agak gimana-gimana gitu, gentar kali ya. Inilah dia, ya teman saya, dia sebagai wakil ketua DPC Peradi Jakarta Utara. Dia juga sebagai pengurus DPN Peradi di pembelaan profesi advokat. Ya, inilah teman saya, bro saya, Sudarta D. Siringoringo SHCLA. Selamat datang, bro. Selamat datang. Terima kasih sahabat saya, Pak Fernando Soming yang paling ganteng. Oh, bukan Soming, sudah lahir. Sudah lahir, sorry. Karena udah 5 tahun, Iya, jadi udah lupa dia. Gimana kabar, bro? Sehat. Sehat ya? Aku lihat itu kumis sama jenggot makin klimis ya gitu. Bukan ini bisa dimalah makin panjang. Oh itu ya. Aduh, dari mana tadi, bro? Tadi dari PN Timur tadi. PN Timur ya? Mbak ngurusin ini perkara-perkara yang besar-besar itu? Enggak juga, ini perkara malah kecil. Oh jangan suka merendah. Enggak, perkara kecil untuk tahun depan biar ada kegiatan. Oh, masuk. Ya, hari ini kami mau bahas tentang pidana. Karena saya mau menggali sama beliau. Kenapa sih beliau tuh sampai dibilang rajanya pidana mempidanakan orang? Ya, cukup inilah piawai dia ya. Saya mau menggali sama dia, apakah tidak ada upaya lain selain upaya ultimum remedium itu? Bro, kasus apa yang lu mau share ke pendengar kita, pendengar channel YouTube Fernando De Caprio? Kita kan channel kita untuk ini ya, pemberdayaan masyarakat, berbagi ilmu. Karena selaku kita, gua, lu, dan yang lain-lain yang dinamakan pengacara itu adalah officium nobile. Pekerjaan yang mulia. Satu-satunya pengacara, satu-satunya pekerjaan yang mulia itu hanya pengacara. Ya, jadi saya bertanggung jawab selaku seorang lawyer dan selaku seorang dosen untuk memberi ilmu kepada masyarakat di luar sana yang belum mengerti hukum. Ya, jadi gua mau lu berbagi ilmu tentang seperti apa sih pidana-pidana kasus yang lu tangani. Gimana, bro? Ya, terima kasih kepada Leku Pak Fernando. Sebetulnya yang lebih ahli sebetulnya Pak Dr. Fernando. Cuman dia bicara kita yang pakar. Kita nggak pakar saja. Kita hanya pengalaman, otodidak saja, feeling dan lain-lain. Siap. Artinya pengalaman saya sebetulnya banyak pidana, tapi ini yang agak bagi saya agak unik. Karena saya bolak-balik ke daerah itu. Oke. Terus yang saya lawan ini sebetulnya punya nama besar lah. Oke. Nama besar dan sangat ditakuti di daerah itu. Tapi saya lihat kan bukan masalah nama besar, tetapi masalah hak dari klien saya yang dirampas oleh mereka. Oke. Ini bicara masalah ada sebuah kapal yang dijual oleh pihak lawan. Kapal. Oh, mainan lu main-main kapal aja, bro ya. Ntar lagi lu raja ikan dong. Kapal bukan kapal ikan ya. Jadi ini pertama sekali masuk ini
klien saya masuk ke dalam itu adalah ketika pihak yang punya kapal itu menjual sahamnya. Oke. Nah, klien kita membeli saham itu, Mhm. tapi dengan perjanjian pembayaran untuk bensin, solar, atau juga biaya untuk ABK dan lain-lain itu klien kita. Oke. Tapi dengan syarat cross akte dan buku kapal itu kita yang menguasai. Mhm. Jadi di tengah jalan nih aman, Mhm. tiba-tiba dari pihak dari yang punya kapal menyuruh seseorang menjumpai klien kami untuk meminta cross akte dan buku kapal. Mhm. Tetapi ya klien kita nggak mau dong. Nah, sorry bro, itu klien lu itu di situ kan berarti memasukkan dana, Iya. masukkan dana ya. Iya. Sebenarnya klien lu tuh pekerjaannya apa sih? Oh, dia juga di Jakarta ini punya gudang, Oh, gudang kapal dan kerjasama juga yang punya nama di Jakarta. oh, oke, terus bro. Jadi dia artinya memasukkan dana ya, sejumlah dana Iya. untuk pembelian satu buah kapal, Bukan untuk membeli saham. membeli saham kepada perusahaan itu. Iya, kapal itu saham kapal. Oke, terus? Nah, tapi dengan konsekuensi buku kapal dan cross akte kita yang pegang. Oke. Terus dari pihak yang punya kapal itu menyuruh seseorang Mhm. klien kita untuk meminta buku kapal dan cross akte. Mhm. Klien kita nggak mau dong, karena siapa yang kan tidak layak dong BPKB contoh mobil kita kasih pada orang nggak kenal kan. Iya, iya, betul. Nah, terus dasar itulah pihak yang punya kapal menyatakan buku kapal hilang. Oh, Dia buat LP lah. laporan kehilangan. Ya, dia buat LP, tapi anehnya kita nggak bicara menjurus institusi. Iya. Oknum ini datang ke rumahnya buat LP. Oknum yang datang ke Iya, rumahnya. membuat LP. Oke. Dari LP itu dia buatlah penetapan pengadilan. Oke. Nah, sorry bro. Itu kapalnya kapasitas berapa puluh ton itu, berapa ratus ton? Saya kurang teliti tapi lumayan lah itu. Lumayan gede ya. Lumayan gede. Oh, itu berapa kapal bro? Satu. Satu kapal. Nah, terus datang ini oknum ke rumah bikin LP. Iya. Terus? Terus dia buat penetapan. Mhm. Dari penetapan itu keluarlah terus akte buku kapal baru. Oh. Setelah itu dijual sama dia. Kapal itu. Iya. Terus? Terus klien kita pakai pengacara di daerah itu melapor di Polda. Mhm. Tetapi prosesnya itu nggak jalan. Hmm. Nggak jalan. Di tengah jalan mereka pakai kantor pengacara saya. Karena dia tahu Ya. dia lu spesialis pidana mempidanakan. Nah, terus? Terus saya buat surat kepada Pak Irwasum waktu itu untuk ini tolong dijaga dan diproses. Oke. Terus setelah itu ada jawaban Mhm. dari pihak itu dan menyurati pihak Polda. Kalau nggak salah habis itu kita ada gelar. Mhm. Nah, gelar itulah saya ikut di gelar itu. Saya minta untuk digelar khusus. Gelar khusus. Ya. Oke. Setelah digelar itu kita paparkanlah Mhm. pidananya itu kan, pidana pengelapannya ya kan, Iya. penipuan yang untuk menggelapkan cross akte itu kan. Iya, iya. Tapi anehnya setelah gelar SP3. Oh, malah keluar gelar SP3. Iya. Wow. Mhm. Setelah SP3 saya buat lagi surat. Oke. Terus gelarlah perkara ini di Mabes Polri di Irwasum. Oke. Setelah itu dari situ kita gelar dan masuklah unsur. Mhm. Unsur Oh, berarti biasanya kalau SP3 itu, ini kita diskusi ya bro, SP3 misalnya Polda mengeluarkan SP3, kalau sampai mau digelar lagi di Mabes Polri, biasanya itu ada temuan baru gitu loh, atau Ya, untuk membuka ada. SP3 itu Jadi praktik kan Perkap Kapolri waktu itu kan ada Nopum ya, ya. terus sama Prapit. Mhm. Tapi sekarang yang untuk Nopum itu berubah dengan ada namanya gelar khusus. Iya. Tetapi waktu itu karena nggak kepuasan saya minta ini digelar internal, dan waktu itu adalah tugas dari Irwilsus waktu itu. Mhm. Irwilsus untuk menangani ini. Nah,
ditangani proses dari Polda sampai di saat daerah itu memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Perkap Kapolri. Setelah itu mereka sih mau mengajukan saya Prapit, tetapi saya pikir karena ada temuan baru tadi novum putusan pengadilan menyatakan itu ada hak dari kita, itu yang saya pakai. Dan Polisi mintanya maunya diprapit ya, supaya mungkin ini maaf nih, quote and quote ini ya, oknum tadi itu supaya tidak salahkan kan gitu. Dan yang lucunya dan sebagai saya sebetulnya nggak enak juga, saya kan nggak ada juga masalah dengan pihak Polda. Nah, bagi kita itu mitra kan, kita sebagai catur bangsa. Tiba-tiba saya dipanggil sebagai saksi atas laporan propam kepada pihak ada pejabat dari situ. Oh, dilaporkan malah? Bukan, saya sebagai saksi. Saksi atas? Pihak propam yang melaporkan mereka. Melaporkan siapa? Yang dalam tanda kutip pejabat-pejabat itu. Terus? Saya di BAP sama klien saya dan saya juga di BAP. Terus singkat cerita lagi, proses ini turunlah dari Mabes. Oke. Nah, dari Mabes. Gak usah singkat-singkat bro, gua mau tahu semua. Iya. Ya itu tadi. Kalau itu kita diperiksa mengenai semua masalah ini. Dan bagi saya ini adalah hal yang baru. Biasanya kita yang lapor kan. Iya. Ini malah pihak dari pengawasnya. Lapor tindakan anggota-anggotanya. Nah, tapi bagi saya itu tidak terlalu penting sebetulnya. Dan saya tidak ada juga ingin ada korban atau apa. Iya. Kita hanya meluruskan persoalan ini lurus sesuai dengan laporan kita. Oke. Gitu. Setelah itulah ada surat kita, dan setelah kita ada gelar atau apalah di situ, internal di situ, ada surat untuk tugas ke daerah Polda itu. Oke. Dan dilakukanlah gelar di situ, termasuk ikut pimpinan tertinggi di situ. Tapi anehnya dianggap itu nggak gelar khusus juga. Gelar biasa lagi. Perkap itu kan ada dua, Prapit atau gelar khusus. Betul. Atau sebelum Perkap baru keluar itu adalah ada novum kan itu. Iya. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya karena ini memang kita juga sangat semangat dan sangat menggebu untuk mencari kebenaran itu, adalah jalan keluar yang diberikan Tuhan. Pihak lawan mau berdamai. Dan akhirnya mengganti kerugian yang kita minta. Biarpun waktu nego nggak sesuai dengan apa yang kita minta. Oke. Sehingga ini setelah gelar perkara tadi? Ya, setelah berjalan pertarungan itu yang sangat sengit, akhirnya dia mau bayar. Oh, mau bayar kerugian? Waktu itu kita maksa untuk membatalkan SP3-nya. Membayar kerugian, tetapi yang kita ajukan itu nggak sesuai. Tapi kita juga kan tidak mau mencari kemenangan. Betul. Tapi mencari perdamaian. Betul. Adalah perdamaian. Dan ternyata juga panggilan kedua untuk saya untuk pemeriksaan itu. Tapi karena sudah ada perdamaian, saya sudah bilang ke pihak dari Propam, saya nggak mau saya datang. Pertama akomodasi, yang kedua kepentingan sudah tidak ada. Dan saya juga tidak ingin mereka juga untuk jadi korban, ditindaklanjuti. Gitu loh. Bukan masalah korban, artinya ini kan kita hanya buat laporan. Betul. Kalaupun ada proses yang lain-lain, sebagai manusia pasti ada yang silap, ada yang salah. Gitu. Yang penting dua alat bukti yang kita ajukan itu sudah memenuhi gitu loh. Nah, kita hanya mau untuk mengklarifikasi SP3 itu aja ya. Gitu loh. Artinya marilah kita mulai dengan tertib hukum lah. Artinya ketika kami buat laporan kan kami harus menunjuk, kami yang melapor kan kami harus tunjukkan laporan kami sesuai atau tidak apa yang kami laporkan. Betul. Ya, kalau menurut kita sesuai gitu, dua bukti itu kan wajib lah untuk dinaikkan, bukan di SP3 kan. Itu aja, kita nggak ada unsur untuk yang lain gitu. Karena ini mitra gitu. Itu aja. Jadi dibayar tidak sesuai. Nah, apakah perdamaian itu kan ada kadang-kadang pasti orang bertanya di luar sana, dalam perjalanan sebuah tindak pidana lalu pihak terlapor mau membayarkan, apakah pembayaran itu melalui penetapan pengadilan ataukah kedua belah pihak membuat perdamaian di hadapan polisi ataukah buat notaris? Ini pasti orang awam pasti bertanya.
Ya memang betul. Kalau kita bicara hukum kan itu memang harus di pengadilan. Tapi kalau pos pengadilan kan pidana yang masuk. Sehingga itu kan tidak mungkin. Di notaris pun kita tidak mungkin juga. Karena kan perkara bukan perkara perdata. Tapi perkara pidana. Jadi perdamaiannya kita lakukan adalah di hadapan pihak yang berwenang. Oh, di hadapan kepolisian ya? Ya. Bahwasanya para pihak ini sudah berdamai. Betul. Pelapor mencabut. Kita mencabut. Ya pun waktu itu prinsipal yang langsung. Saya masih di Jakarta waktu itu. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Ya pun dalam perjanjian saya juga tidak ditepati gitu loh. Nggak ditepati sama klien. Aduh, itu yang sering terjadi memang ya. Kita sudah melakukan, dia yang nggak melakukan itu ya. Tapi bagi saya adalah ini pelajaran untuk juga bagi saya dan lihat dari yang sana. Kalau uang itu kan bukan bagi saya bukan segalanya. Iya. Artinya kita komit sebagai advokat, ya kan? Kita komitlah dengan apa yang kita telah tekan kuasa. Iya. Kita nggak mau membiarkan kasus ini telantar atau kita lalaikan lah, gitu loh. Karena bagi saya apa yang saya dapat itu juga sudah cukup. Biarpun sebetulnya dalam perjanjian itu masih tidak cukup sebetulnya. Tidak terpenuhi semua. Iya, tetapi bagi saya sudah cukup dan saya juga nggak mau juga ribut dengan klien. Karena banyak juga perkara saya sebetulnya kayak contoh di Garut itu 1,3 M sampai sekarang belum dibayar dan saya nggak mau gugat itu juga. Kalau sudah ingkrah, sudah saya eksekusi tanahnya, tapi saya nggak dikasih hak saya. Dan bagi saya dan saya kan selalu diskusi dengan istri saya untuk kayak gini, apakah dia mau nuntut atau tidak. Tapi dia bilang ngapain, gitu loh. Karena rezeki itu kan nggak dari situ. Ketika kau sudah melakukan dengan maksimal dan selesai tanpa ada masalah, tetapi kewajiban nggak diberikan, ngapain kau ribut? Kan tangan Tuhan bisa memberikan lebih dari itu. Waduh, memang luar biasanya. Awal-awalnya saya masih di Jakarta ini kan sangat keras sekali lah. Ya kan, yang kayak kemarin ada adik saya Sigop itu ya. Saya juga luar biasa dia cerita itu. Saya lebih dari situ juga. Gitu. Oh iya, gua belum apa. Ya, lu dari mana sih asalnya bro? Saya Binjai. Binjai, anak Binjai. Iya. Oh, jadi merantau ke Jakarta itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi kalau Sigop kan dia menceritakan gimana di kampungnya kerasnya kehidupan, ya kan dia sangat memfavoritkan RO sampai dia bisa bekerja di tempat RO ya. Kalau Sigop dia kasih tahu memang di kampung dia itu cuma berapa orang yang bisa sekolah ke Jakarta. Kalau di kampung lu nggak ya bro ya? Binjai nggak lah ya? Binjai udah maju. Udah maju ya? Kalau saya Jakarta bukan masalah pekerjaan. Jadi masalah apa? Karena pacar saya di Jakarta. Oh. Jadi itu. Karena sebetulnya aku di Medan tuh sudah bagus jaringan. Karena kan saya orang GMKI ya. Terus saya PMPI dan lain-lain. Jaringan itu sudah sangat bagus, tetapi ya namanya kita perasaan ya. Jadi saya merantau tahun 2000 Jakarta ya karena istri saya waktu itu, yang sekarang istri saya sudah tamat kuliah karena dia orang Jakarta. Saya mandah ke Jakarta. Dan saya sudah diperingatin orang tua saya, kau sudah berpikir matang, tapi cinta mengalahkan segalanya. Oh, masuk barang tuh. Saya ke Jakarta, dan sekarang bertemu sama Laila. Oh, luar biasa. Wah, luar biasa nih. Anak Binjai ya, baru tahu aku apa nih bro saya ini anak Binjai rupanya. Ya, yang terkenal ahli pidana ya. Waduh, ini kalau di pengadilan kalau bilang nama Sudarta orang ketar-ketir gitu loh. Masa sih? Iya. Aku dengar kalau bilang Sudarta, udah tahu orang, itu pidana mempidana. Yang tadinya unsur yang masuk bisa masuk sama dia. Ngeri katanya. Nggak tahu kita gimana celahnya kok bisa Sudarta tuh kalau bikin LP di kepolisian kayaknya LP itu diterima aja katanya. Itu yang apa bro? Yang gue dengar ya. Lu luar biasa di urusan pidana mempidana. Di luar kasus yang tadi lu ceritakan adanya kapal ikan yang klien lu ini ditipu ya, lalu akhirnya mereka mengembalikan kerugian klien lu. Kasus apa lagi bro? Kira-kira yang menarik perhatian lu, yang membuat
inilah menguras pikiran lah dan tenaga. Ada, tapi aku lupa itu pasalnya apa. Itu LTI Sukabumi. Mhm. Sempat juga sih iklan saya kriminalisasi, akhirnya kita mampu SP3. Gimana ceritanya? Agak rawan juga aku cerita ini gitu. Nggak apa-apa, kita kan ini kita berbagi ilmu nih kepada ini masyarakat yang nggak ini kan, kita kan inisialnya kita tutupkan di sini. Jadi waktu itu memang dia sudah pakai pengacara juga. Jadi saya ini nggak tahu selalu pengacara yang kedua, ketiga lagi. Terus nunjuk kita. Setelah saya pelajari, ini kan nggak masuk pidananya. Terus aku suratin juga pihak dari Irwasum. Ya. Pihak Irwasum karena perkara ini sebetulnya nggak ada pidananya, bukti nggak cukup. Jadi saya mau suratin dan kita dipanggil dan kita gelar situ. Setelah kita gelar, pihak dari Mabes itu mengundanglah pihak dari Propam, pihak dari penyidik, pihak dari pihak Karwasidik, pihak dari bagian hukum dan lain-lain lah. Setelah digelar, ada catatan untuk digelar khusus di Karwasidik. Nah, jadi disitulah kita gelar lagi. Saya bawa lengkap dengan persiapan. Kita gelar langsung di situ. Oke. Gelar, kita paparkan, dan saya bagi-bagi semua yang buktinya. Ya kita bertarung di situ. Setelah bertarung di situ, padahal klien saya udah lama ini. Dia perdata digugat berapa kali, pidana juga mereka sudah 3 kali gitu. Akhirnya kita paparkan, kita jelaskan kepada pihak pimpinan sidang, ya kan? Pimpinan sidang dari Wasidik. Ya, Wasidik. Ahli, itu sempat saya berdebat panjang dengan ahli. Oke. Puji Tuhan, akhirnya kita gelar jam 9, terus selesai jam 3, saya dapat info jam 5 kita SP3. Jadi itu juga saya agak memang waktu itu agak aneh juga perkara kita yang nangani itu bagian PPA. Oh, PPA. Makanya. Jadi ya akhirnya memang terseret juga jadinya akhirnya. Tapi saya bukan masalah itu juga. Artinya marilah kalau ketika masyarakat melaporkan atau dilaporkan, lihatlah proses itu. Gitu. Jangan ketika 2 alat bukti nggak cukup, dipaksakan menjadi cukup. Gitu. Iya. Atau ketika alat bukti cukup, seolah-olah ini bukan alat bukti. pidana, gitu loh. Oke. Karena gini, saya mohonlah kepada pihak dari berwenang lah, kepolisian atau kejaksaan. Masyarakat ini kan banyak yang awam. Iya. Nggak semua punya uang. Iya. Ongkos untuk melaporkan aja itu kan biaya cukup besar. Betul. Belum lagi dia membayar lawyer. Kalau lawyer kayak awak ini masih ngerti-ngerti, bagaimana lawyer yang lain? Bisa gitu. aja lu bro, lu merendam dulu, selalu merendah begitu. Kalau kayak gitu masih bisa ngerti lah. Kita minta sekian, tapi udah Pak, kita bayar 4 tahap, nggak ada masalah. Bisa aja yang 2 tahap nggak dibayar ya, tapi ya bagi kita sementing ini masuk gitu loh. Kita berharap dia yang mengerti loh. Iya. Nah, kita mengerti untuk sisanya dibayar. Iya. Tetapi ya kenyataannya nggak mau dibayar, itu bilang apa? Betul. Maksudnya kita marah. Iya. Artinya yang penting dia puas. Dengan alasan apapun itu urusan dia lah sama Tuhan. Iya. Tapi urusan aku juga sama Tuhan. Iya. Dan aku yakin sisa itu pasti berlimpah akan diberikan kepada Amin. Jadi lu sering nangani pidana, sering juga lu nggak dibayar full gitu ya? Sering. Sering ya? Tapi lu nggak ini ya? Nggak komplain atau nggak apa? Sebetulnya hati kecil komplain. Tapi aku lupa tadi ada pesan bapak saya waktu itu di mendiang, jangan ambil yang bukan hakmu, ambil yang bukan hakmu. Itu aja yang ku pegang. Biarpun sekarang itu udah mulai pintar lah aku, sudah nggak mungkin lagi adalah kekosongan itu. Ya kan, kalau dulu sih aku masih ikhlas, tapi sekarang mulailah aku kooperasi supaya tidak juga aku rugi sekali. Iya. Karena ada teman kita tuh nggak dibayar sama kliennya, sama dia disomasi, bahkan digugat gitu loh. Saya malah sekarang juga ada 2 tempat itu di Lampung dan di Palembang, ada sisa 80, ada sisa berapa gitu, ada ratusan. Soalnya
nggak ada somasi, malah Hmm. operasional yang harus dibayar itu malah dicabut kuasa. Saya nggak malas, Hmm. kan wajib dia harus bayar itu. Iya harusnya. Tidak ada alasan apapun, tetapi saya nggak mau membalas itu Hmm. karena dia tahu kerja kita. Itu agak kularikan ya. Itu ada kasus dana konsignasi di Tol Lampung. Oke. Itu saya kerjain itu dengan hati yang bagus dan baik. Rupanya klien saya yang salah menempatkan. Oke. Ketika nama-nama dimasukkan di dalam pengumuman desa, mereka nggak protes ketika namanya nggak dimasukkan, Oke. tapi nama oknum yang lain dimasukkan yang ada sertifikat. Mhm. Padahal di situ rata-rata tidak ada sertifikat gitu. Oh. Terus kita kerjakan, kita buat pengajuan sampai segini lah itu kan, sampai 2 malam kami masukkan. Ada surat dari pengadilan bahwasanya dana konsignasi ini bisa diambil kalau ada surat keterangan dari pihak BPN. Oke. Kita lobby BPN berapa kali, itu yang nggak dapat. Oh. Cuman yang lucunya, yang dapat informasi dari klien kita ada dana itu sekitar 90 sekian miliar. Wow. Tetapi ketika ke pengadilan nggak jelas berapa lagi dana ini. Mhm. Cuman ada surat, ketika saya ajukan itu ada surat Oke. untuk mengambil dana konsignasi itu, tapi harus ada surat keterangan dari BPN. Gitu loh. BPN diminta dia nggak mau ngasih. Mengatakan klien saya sudah terima uang, Oh. tapi bukan uang pembebasan lahan, tetapi tanam tumbuh. Tanam tumbuh seperti apa itu? Kayak seperti pisang, ya, Oh, ya, mengganti sayuran. tanaman yang ada di Iya. atasnya. Oh. Tapi yang anehnya itu bagi saya adalah mereka yang punya sertifikat alamat di situ, semuanya alamat di situ, Mhm. tapi nggak tinggal di situ, Hmm. keluar sertifikat semua. Bayangkanlah keluar sertifikat semua, dan mereka lah yang mengambil dana ini semua. Hmm. Akhirnya saya jumpa sama kepala BPN menyatakan dana kami ada sekitar 1,2 M lagi, sisa itu berapa lah itu Mhm. dari 90 sekian miliar. Wow. Dan waktu itu saya bilang udahlah kita lapornya ke Satgas Mafia Tanah, Mhm. tapi klien saya belum siap Mhm. karena memang sebetulnya Jokowi bilang setiap ada pembangunan strategis tidak boleh diganggu di masyarakat. Mhm. Tapi nyatanya di lapangan seperti ini, Mhm. gitu loh. Jadi kalau dia bilang lain tadi pakar segala macam, kalau klien kita nggak menguji kita untuk itu kan nggak ada kepakaran juga. Kan? Betul. Justru karena udah teruji lah ya, di yang kita dengar tuh udah teruji, banyaknya klien-klien lain itu meminta supaya lain menangani kasus Ya karena ini kan itu. klien saya kan petani. Mhm. Mereka satu bicara masalah anggaran, karena Lampung Jakarta kan lumayan. Mhm. Yang kedua pemahaman mereka itu karena mereka juga kan pernah diusir dari pihak sana, ya mereka takut. Iya, iya. Ada penangkapan segala macam. Jadi ya wajar kalau mereka nggak berani untuk masuk ranah itu. Gitu. Mhm. Nah, memang kalau masalah tanah ini saya sangat sekarang lagi senang untuk nangani, karena di sini tantangannya itu luar biasa, gitu loh. Dan saya memang mengarah mau tanah ini, gitu loh. Megang-megang kasus tanah. Ya rencana kedepannya tahun depan, karena manusia bertambah, tapi tanah kan nggak bertambah. Betul. Nah, jika kalau kita tidak memahami dengan maksimal, ini berbahaya. Gitu. Iya. Wah, luar biasa nih ya. Aku mendengar dari Bro Kwani langsung nih. Biasanya cuman saya mendengar, wah nih Sudarta lagi bikin LP, mempidanakan ini segala macam, ya kan? Sekarang langsung kepada yang bersangkutan, saya langsung mendengar memang berarti nggak salah berita-berita di luar sana kepiawaian bro saya ini untuk mempidanakan kan begitu. Sebetulnya sahabatku bukan piawai, Jadi hanya masalah ketelitian saja. Itu aja. Ya kan? ya karena teliti itu maka piawai. Teliti, Kan begitu. yang kedua otodidak, feeling kita yang bermain di situ. Kadang tanpa kita ini ada yang bahasa itu ke sana dulu ke sini. Karena
pidana ini kan nggak semuanya harus bicara hukum. Lobby-lobby dan pendekatan itu sangat penting. Kita nggak boleh juga kaku dalam hal ini. Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi saya banyak belajar nih sama beliau nih. Besok kalau misalnya ada kasus pidana saya nggak jalan, berarti saya panggil beliau. Salah, dialah dosen ngajar bapak polisi semua ya kan. Aduh. Masa minta tolong sama saya? Loh, tidak masalah kan, dia udah artinya udah menjelaskan kepada saya gimana trik-triknya kan. Kalau saya kan karena saya seorang dosen, kadang-kadang hal-hal yang dikasih tahu sama guru saya itu nggak terpikirkan saya. Saya selalu menjalankan legal formalnya untuk mencari kebenaran material. Kan begitu. Nah, ternyata di Bali itu ada trik-trik khusus yang dijalankan oleh bro saya ini. Supaya apa? Kasus yang dilaporkan dia terkait tindak pidana apapun itu bisa masuk ke barang. Gitu ya bro ya? Luar biasa ya. Jadi bro, gue mau dengar lu gimana masukan lu kepada ini ya, orang-orang di luar sana terkait ini ya, perkembangan hukum dan penindakan hukum di Indonesia. Ya, terima kasih. Sebetulnya hukum kita sih sudah mulai bagus. Cuman ya banyaklah orang anggap hukum kita ini dalam tanda kutip itu masih belum jelas. Menurut saya sebetulnya hukum ini udah bagus, cuman penerapannya yang kurang. Dan kedua, pendekatan-pendekatan kita. Bayangkan kalau polisi kita datang arogan, mengatur-ngatur segala macam. Wajar kalau dia itu nggak senang. Padahal kita datang tuh udah benar gitu loh. Iya. Sudah itu cukup. Tapi karena masalah harga diri dan perasaan tidak nyambung sehingga bertarunglah. Yang kedua, saya sebetulnya menghindari yang namanya pra-peradilan. Karena itu tidak enak ya, karena itu dua institusi. Dan kedua, melaporkan juga contohnya ke Wasum, ke Propam, itu bagi saya juga saya paling pantang sebetulnya. Tapi karena proses itu mandek tidak berjalan, saya melakukan ruang yang diberikan oleh Perkap Kapolri untuk melakukan itu. Gitu. Makanya saya bilang tadi dari awal, bagaimana kita dengan mitra kita sebagai kita ketua waktu itu pendekatan dari awal dengan baik. Kita mau menjelaskan dengan hati dulu kasusnya. Kalau nggak masuk, kasih tahu gitu, supaya kita paham. Mana tahu kita juga proses nanti dari pihak mereka. Iya. Dan kalau contohnya masuk, kan juga mereka harus tahu ya, masuk dapat ilmu juga dari lawyer gitu kan. Kita kan bagi ilmu, aku dapat ilmu dari penyidik, ya penyidik juga dapat ilmu dari saya kan. Kita kan berbagi gitu loh. Jadi artinya, ketika ada kekurangan kita, ya kita penuhi kekurangannya. Nah, kayak kasus kayak sekarang ini, bukti contohnya penipuan masuk, penggelapan masuk, tetapi keterangan saksi yang kurang. Saya yang harus mencoba melobi saksi kunci tadi, saksi mahkota, untuk dia mau menjadi saksi gitu loh. Jangan gitu kan, wah ini prosesnya dihalang-halangi, ini prosesnya sengaja diganjal gitu loh. Tidak ada sebetulnya. Karena ya selama saya menangani perkara, sebetulnya tinggal kita bagaimana mau sabar dan capek untuk supaya perkara ini bisa selesai dengan baik. Artinya jangan orang di luar sana selalu berpikiran negatif kepada penyidik ya. Iya. Karena ya tadi tuh seperti kata lu bro ya, tinggal kita gimana cara kita menyampaikannya supaya tidak ada ketersinggungan ya. Gitu ya bro ya? Iya, karena penyidik kita sebetulnya udah hebat-hebat sekarang. Karena mereka biarpun dari contohnya dari Jabar, tapi ternyata itu penyidik itu udah sekolah lagi satu. Dan mereka kan ada kejuruan sekolah penyidik. Iya. Ada teknik khusus untuk penyidikan gitu loh. Jadi kita nggak boleh menyatakan mereka nggak mampu, mereka luar biasa. Tapi kan kadang ya pengalaman kita karena kita banyak juga terbang kadang keluar kota kemana-mana, ilmu kita kan kadang-kadang lebih banyak dari mereka juga. Iya. Gitu loh. Karena kan polisi ini kan berbeda-beda karakter dan gaya. Setiap daerah itu berbeda-beda. Cara pendekatan juga berbeda-beda. Dan itu kan masalah budaya. Nggak mungkin yang Medan sama dengan Jawa itu pasti beda. Sana keras, sini lembut. Jadi pendekatannya harus kita tahu cara masuknya gitu. Oke. Bro, terkait dengan channel ini ada masukan lu bro? Channel ini
Kalau saya lihat bagus, oke. Cuman kalau lihat channel yang ada artis tuh, aku lupa namanya, pemain basket itu. Siapa yang main basket itu? Gua nggak kopi banget. Channelnya itu kan sudah tembus jutaan ya. Oke. Dan kalau saya pikir gini lah, kalau maunya ini saran saya, Ya. nggak sebatas hukum. Oke. Jadi kita ya kayak gini kan kaku juga nih pakai jas gitu ya. Jadi ya masyarakat itu kan simple sebenarnya. Ya nggak ada masalah juga kita santai pakai celana pendek apa gitu kan. Tidak juga harus di tempat ini gitu loh. Bisa juga ada kafe segala macam. Sehingga nggak terlalu kaku. Siap. Dan tidak seharus juga fenomena hukum yang harus dibicarakan. Misal pribadi, hobi segala macam, apa itu. Siap. Karena rata-rata pengacara kan ya ada yang suka ya hiburan, bolok, itu kan perlu gitu loh. Siap. Ya. Tapi bagi saya banggalah dengan saudara saya ini. Siap. Karena buat ini nggak gampang. Dan baru dia lah kulihat ya ada tapi sudah berhenti ya. Yang masih eksis untuk podcast inilah. Siap. Dan saya salut lah, hormat sama Pak Fernando. Siap. Karena ini bukan biaya murah. Dia memberikan waktu dan hati untuk penegakan hukum. Masyarakat biar paham nih gitu loh. Penegakan hukum kita nih apa. Yang diundang juga nggak orang-orang sembarangan. Orang-orang yang memang dia telah menangani perkara yang mereka jalani. Gitu. Dan mereka ini kan praktisi hukum. Iya. Ya nggak mungkin kalau praktisi hukum yang salah. Udah pasti memang tuh empiris, kenyataan yang dia apanya. Kan gitu. Cuman tadi dari awal saya merasa nervous juga, masa dibilang ke pengacara pidana yang hebat. Cuma biasa-biasa aja. Gitu, hanya ketelitian sajanya dalam perkara itu. Karena apapun kita kerjakan, kalau kita nggak teliti pasti nggak berhasil. Iya, itu kunci suksesnya tuh ya. Teliti. Oke bro, jadi inilah apa ya kunci sukses dari seorang pengacara ini masukan dari bro saya untuk teliti ya. Banyak pengacara tuh nggak teliti, jadi dia pikir itu buktinya sudah kuat, ternyata tidak ya. Sehingga gampang dipatahkan oleh lawan ketika bersidang. Ini dia luar biasa, sehingga setiap dia bikin LP itu nggak bisa lepas tuh lawannya, pasti masuk, kan begitu ya. Di akhir sesi saya bagikan quote seperti apa yang disampaikan oleh bro saya nih. Saya setiap narasumber membawakan tema, saya sesuaikan quote-nya dengan apa yang disampaikan oleh narasumber saya. Quote-nya begini, perbuatan besar terdiri dari perbuatan-perbuatan kecil. Cukup singkat nasihatnya. Dia bilang perbuatan besar terdiri dari perbuatan-perbuatan kecil. Nah, tadi bro saya sudah bilang dia banyak membantu orang, ya. Bahkan klien-klien dia ada yang nggak membayar full atas jasa yang sudah diperjanjikan dengan dia, tapi dia memasrahkan diri kepada Tuhan karena pesan dari almarhum orang tuanya, kalau itu bukan rezekimu, jangan kau paksakan. Begitu kan bro? Itu pesan dari almarhum orang tuanya yang dia ingat selalu, sehingga ketika kliennya tidak membayarkan full jasa hukum yang sudah diperjanjikan, dia hanya memasrahkan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada dia di lain waktu. Gitu ya bro ya? Thank you bro udah datang ke podcast saya. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Lain kali gua minta lu bawa tema yang lain yang lebih seru dan lebih dahsyat. Kan gitu ya. Thank you bro.